Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kami adalah saksi Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya pernah mendengar sebuah ilustrasi seperti ini. Ada seorang bapak yang mana sebelumnya dia adalah seorang pemabuk berat, dia adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya dan satu orang anaknya, di mana dia sering pulang malam, dia tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Namun karena sesuatu dan lain hal, karena pelayanan hamba-hamba Tuhan, suatu ketika hatinya tersentuh dari sebuah kebenaran firman Tuhan, di mana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia tersentuh dengan nats itu, lalu dia mencoba untuk memperbaiki kelakuannya. Dia mulai bekerja, dia mulai memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ketika dia sudah diselamatkan, ketika dia sudah menjadi baru, dia selalu menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang telah menolong dia, yang telah melepaskan dia dari kemabukan, dari perjudian, dari pesta pora, bahkan dari hal-hal yang jauh dari rasa benar dan tepat. Lalu di suatu ketika di sebuah taman, ketika dia bersaksi tentang Kristus dengan beberapa teman-teman, lalu ada orang yang mencemooh yang datang, yang mungkin mengenali Allah. Banyak kali ceritamu, kukenalnya siapa kau, udahlah jangan banyak ceritamu. Orang tersebut juga berteriak-teriak menyatakan bahwa si bapak ini benar-benar dulunya memang seorang penjahat yang benar jahat. Lalu datanglah seorang anak kecil berkata kepada orang yang berteriak, mengata-ngatai si bapak tersebut, Om, dengarkan saya sebentar Om. Apa? Kata dengan ketus. Om lihat itu perempuan sana yang mukanya bahagia. Om lihat baju baru saya ini. Itu karena si bapak yang Om bilang tidak berubah itu sudah berubah menjadi baik, sudah berubah menjadi seorang ayah yang benar-benar mengasihinya. Dan biarlah kalaupun dia seperti mimpi telah menjadi baru, biarlah jangan bangunkan dia dari mimpinya, karena kami sudah nyaman dengan hal tersebut. Ibu bapak saudara, sungguh hal yang sangat luar biasa dari pengalaman seorang bapak tersebut, di mana dia boleh berubah karena dia telah melihat kebaikan Kristus dan dia menyaksikan kepada orang lain. Itu pula yang dinyatakan oleh Yohanes dan diminta kepada orang-orang yang menerima suratnya, agar mereka juga boleh melihat kebaikan Tuhan dan bersaksi, sebagaimana Yohanes merupakan salah satu murid Kristus yang adalah melihat secara langsung apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang dirasakan terkait kehadiran Kristus ke dunia ini yang menjadi juru selamat dunia. Dan mereka pergi menyaksikan bagaimana karya Kristus di tengah-tengah dunia, agar semakin banyak orang lagi mendengar bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat, bahwa dia adalah yang datang ke dunia ini untuk suatu misi yang agung, yakni menjadikan manusia menjadi baru dan diselamatkan. Hendrik Heine, seorang penyair, berkata, penyelamat tahu dengan sangat baik
mana yang dia pikul padanya. Lalu Daniel DeVoe, seorang penulis, berkata, penebusan dari dosa lebih besar daripada penebusan dari kesengsaraan. Kristus telah menebus kita, Kristus telah menjadi penyelamat bagi kita. Mari kita bangkit menjadi saksi Tuhan, memberitakan bahwa Dia Tuhan adalah penyelamat dan penebus hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk telah menjadi penyelamat dan penebus atas hidup kami, dan Engkau telah menjadikan kami baru dari yang lama. Dan biarlah yang lama sudah berlalu, yang baru datang, kami mau menyongsongnya dengan terus hidup di dalam Engkau Tuhan, dengan terus hidup menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bahwa Engkau hadir ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini, dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang isi orang-orangnya adalah orang berdosa. Terima kasih telah menjadi penebus bagi kami. Terima kasih untuk telah menjadi juru selamat bagi hidup kami. Jadikan kasih kami saksi-Mu Tuhan, dan kami akan mulai hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.